Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Almana Nur Aisyah, kelas 12 Teknik Komputer dan Jaringan, siswi SMKN 1 Majalengka. Kali ini saya akan mempresentasikan uji kulminasi terkait laporan praktik kerja lapangan yang telah selesai dilaksanakan tepatnya pada tanggal 1 Juli sampai dengan 28 November 2025 yang bertempat di Rumah CCTV Majalengka dengan pembimbing Ibu Santi Kusumawardani MPD dan penguji Bapak Abdul Ruhul Kudus SPD SST. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas presentasinya. Untuk presentasi yang akan saya bahas di sini yaitu yang berjudul proses pemasangan dan pengaturan DVR CCTV. Baik, lanjut kita ke latar belakang masalah. Oke, di sini saya mempunyai 4 poin latar belakang masalah. Yang pertama, peran SMK. Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Majalengka bertujuan untuk membekali siswa dengan kemampuan yang memadai agar siap menghadapi dunia usaha dan dunia industri. Harapan utama dari kegiatan penyelenggaraan praktik di dunia usaha atau industri ini, di samping keahlian profesional siswa meningkat sesuai dengan tuntutan dunia industri atau usaha. Juga siswa memiliki etos kerja yang meliputi kemampuan kerja, inisiatif, kreativitas, hasil pekerjaan yang berkualitas, disiplin waktu, dan kerajinan dalam bekerja. Upaya ini dilakukan dalam jangka peningkatan mutu tamatan sekolah menengah kejuruan atau SMK dalam mencapai tujuan relevansi pendidikan dengan tuntutan kebutuhan kerja. Dengan diadakannya praktik kerja lapangan, siswa akan mendapatkan pengalaman tentang lingkungan dunia kerja yang sesungguhnya dan siswa diharapkan mampu menyusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan tersebut. Itu adalah latar belakang masalah yang meliputi terkait laporan hasil praktik kerja lapangannya. Lanjut, kita ke gambaran umum. Gambaran umum perusahaan tempat saya PKL yaitu berada di rumah CCTV yang berjalan di bidang jasa, jaringan komputer, dan CCTV. Toko ini menjual berbagai alat komputer dan jaringan, kamera CCTV, jasa pasang CCTV, dan perbaikan. Untuk waktu PKL-nya sendiri tepatnya dimulai pada tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 30 November tahun 2025. Rumah CCTV ini sendiri adalah sebuah toko cabang karena rumah CCTV ini memiliki toko pusat bernama Prisma Komputer yang berada di Karawang. Awal berdirinya toko ini adalah pada tahun 2020, tepatnya tanggal 24 Februari. Dan lokasi tepat toko ini adalah di Jalan Kiai Haji Abdul Halim nomor 379 Majalengka Wetan, depan lampu merah Abok, di samping SMP Negeri 1 Majalengka. Nah, ini adalah diagram struktur organisasi. Untuk pimpinan ada Bapak Fajar Sunarli, dan untuk pembimbing 1 ada Bapak Fikri Patoni, dan untuk pembimbing 2-nya sendiri ada Bapak Asep Maulana F. Pimpinan tersendiri ini adalah merupakan penanggung jawab di toko tempat saya PKL, dan untuk pembimbing 1 dan pembimbing 2-nya ini ada Pak Fikri yang merupakan teknisi di toko tersebut, dan ada Pak Asep yang penjaga toko tersebut yang mengetahui berbagai merek-merek, macam-macam, dan harga ketika melayani pelanggan atau customer. Oke, jadi untuk maksud pelaksanaan PKL-nya itu ada apa aja sih? Jadi yang pertama itu ada adaptasi kerja, di mana kita adaptasi langsung terjun ke perusahaan. Kita sebagai siswi SMK melaksanakan praktik kerja lapangan ini adalah untuk salah satu tujuan utamanya itu untuk beradaptasi langsung terjun ke dunia usaha yang sesungguhnya, ke industri yang sesungguhnya. Jadi sebagai bentuk praktek langsung dari pembelajaran yang telah dilakukan di sekolah, penerapan secara langsung, dan kita mengaplikasikannya di perusahaan tempat kita PKL tersebut begitu. Jadi kita ketika nanti lulus akan sudah mulai ada gambaran atau sudah ada sedikit gambaran ketika bekerja, bagaimana cara berperilaku, cara bekerja sama dengan tim, dan lain-lainnya. Dan juga ada selanjutnya ada pengembangan jaringan. Jadi di perusahaan tempat saya PKL ini kami juga diajarkan terkait yang menyangkut jurusannya dengan TKJ, karena saya adalah anak TKJ, jurusan TKJ, maka yang saya ambil di sini juga adalah tempat PKL-nya mengenai jaringan. Di sini saya mengembangkan apa yang sudah dipelajari di sekolah mengenai jaringan, seperti cabling, mengenai komputer-komputer, dan di
tempat saya PKL ini saya jadi lebih mengetahui lebih banyak tahu caranya mengenai kabel-kabel, mengenai alat komputer jaringan dan lainnya yang saya kurang ketahui di sekolah. Lalu selanjutnya ada evaluasi diri. Jadi selama pembelajaran yang sudah kami laksanakan di sekolah, kami mengevaluasinya di tempat industri, di tempat kami PKL. Dimanapun ada misal sesuatu yang belum kita ketahui, belum kita bisa sedikit demi sedikit memperbaikinya sehingga kedepannya kita akan lebih tahu kesalahan kita dan kita bisa memperbaikinya agar lebih baik kedepannya. Juga kita bisa mengaplikasikannya ke sekolah dengan lebih baik. Untuk selanjutnya ada keterampilan tim atau mandiri. Jadi di tempat saya PKL saya lebih dilatih lagi keterampilan yang sudah sebelumnya dipelajari di sekolah dan juga secara bekerja sama dengan teman-teman, dengan DUDI di tempat saya PKL, lalu ataupun secara mandiri. Contohnya ketika ada customer, saya beserta tim bekerja sama untuk membagi tugas, misal ada yang membuat nota, melayani customer, cabling, menerapkan kabel atau lainnya. Juga misal secara mandiri belajar membuat penawaran, membuat laporan bulanan. Lalu sebagai pengalaman praktis juga tentunya dan peningkatan karakter yang sebaiknya kita terapkan pada saat nanti kita bekerja, karena kita sudah sedikit mengetahui ketika PKL bagaimana sikap yang harus kita terapkan, yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan, setidaknya untuk attitude yang baik di tempat kita PKL. Begitu, itu salah satu itu adalah poin-poin dari maksud pelaksanaan PKL. Baik, selanjutnya lalu ada tujuan pembuatan laporan kegiatan PKL. Yang pertama untuk dokumentasi kegiatan. Lalu yang kedua ada evaluasi dan penilaian seperti yang sudah saya bahas di maksud pelaksanaan PKL sebelumnya. Lalu untuk referensi akademik, pengembangan kompetensi, untuk laporan pertanggungjawaban seperti halnya laporan yang saya buat, dan pengembangan karir. Oke, kita akan lanjut ke proses pengerjaannya karena laporan yang saya buat adalah mengenai proses pemasangan dan pengaturan DVR CCTV. Maka di sini teman-teman bisa menyiapkan peralatan dan bahannya terlebih dahulu. Saya di sini menggunakan DVR bermerek Hilux, lalu siapkan kabel data dan kabel power SATA, obeng kecil, hard disk, monitor, CCTV analog, kabel HDMI, PGA, kabel koaksial dan kabel LAN. Dan kabel adapter daya. Lalu setelah itu teman-teman langkah pertama bisa membuka DVR-nya terlebih dahulu menggunakan obeng seperti yang terdapat pada foto di nomor 1. Untuk langkah selanjutnya teman-teman bisa pasangkan kabel power data dan kabel data SATA-nya pada bagian yang ada di DVR seperti pada gambar. Selanjutnya teman-teman colokan juga yang tadi dicolokkan ke DVR, teman-teman masukkan colokannya ke hard disk yang sudah disiapkan. Lalu selanjutnya nyalakan adaptor dan masukkan ke dalam lubang power. Jadi adaptor yang saya pakai itu seperti pada foto, teman-teman hidupkan terlebih dahulu adaptornya. Jika adaptornya menyala lampunya, di sini seperti yang saya pasangkan di gambar itu berwarna hijau, itu berarti adaptornya hidup. Nah, jika sudah ada lampunya seperti itu, teman-teman bisa colokkan ke DVR. Di DVR itu di belakangnya ada lubang power ya. Jadi setelah DVR-nya dibaut kembali, dipasangkan kembali, teman-teman pasangkan kabel adaptor tersebut ke lubang power. Selanjutnya masukkan kabel HDMI pada DVR, lalu sambungkan kabel VGA, lalu hubungkan kabel LAN dari DVR pada switch. Selanjutnya tunggu dulu sampai CCTV menyala, tampilannya akan seperti pada gambar. Lalu setelah CCTV menyala, tampilannya akan ada pada seperti gambar kedua pada nomor 7. Nah, setelah menyala akan ada tampilan seperti pada gambar di nomor 8. Kita klik yes, lalu kita reboot dulu untuk menginstal ulang. Tunggu dulu ketika tampilannya seperti tampilan foto kedua di nomor 8, kita tunggu dulu ya teman-teman. Nah, nanti tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Lalu kita akan diminta untuk memilih bahasa, mengatur waktu, jam, dan tanggal. Setelah mengaturnya sesuai waktu dan ketentuan yang berlaku di wilayah kita klik saja next. Lalu atur password, nyalakan unlock pattern, lalu next. Setelah muncul tampilan initialization, klik OK untuk menginstal ulang. Lalu klik next. Setelah itu masukkan kabel CCTV analog ke kabel power supply seperti pada gambar.
Lalu masukkan kabel koaksial yang tadi sudah disiapkan, sambungkan juga ke kabel kamera CCTV analog agar kamera tersambung ke monitor dan menampilkan gambar. Jadi si kabel CCTV itu teman-teman terdapat dua jalur, dua arah ya. Jadi yang satu itu untuk memasukkan ke kabel power supply dan satunya lagi ke kabel koaksial. Jadi menyambung itu dua arah. Lalu setelah itu CCTV pun akan menyala pada tampilan di gambar. Jadi itu penjelasan singkatnya mengenai pemasangan dan proses pengaturan pada DVR CCTV. Cukup singkat dan mudah ya teman-teman, bisa dicoba dan dipelajari. Semoga bisa dimengerti. Nah, lalu untuk hasil yang dicapainya ada apa aja sih? Hasil yang dicapainya itu optimalisasi operasi DVR, lalu kualitas gambar yang lebih optimal, jernih, lalu sistem penyimpanan yang lebih efisien, pemantauan jarak jauh. Jadi kita bisa melihatnya CCTV jika kita ingin memantau. Misal CCTV kita ada di rumah, kita tapi sedang tidak berada di rumah, kita bisa memantaunya lewat aplikasi, lewat perangkat apa saja, lewat HP, PC, dan lain-lain. Jadi memudahkan kita untuk pemantauan jarak jauh. Untuk efisiensi dan keamanan sistem juga. Itu adalah hasil yang dicapai dari pemasangan DVR dan juga CCTV analog. Di sini ada manfaat yang dirasakan selama saya PKL, yaitu yang pertama ada kemampuan administrasi. Jadi selama PKL saya mempelajari banyak tentang administrasi, tentang melayani customer, membuat nota, membuat penawaran, lalu memasukkan laporan bulanan, menginput data stok barang. Di situ jadi saya lebih tahu yang tadinya saya kurang mengetahuinya, saya lebih banyak mempelajarinya di tempat PKL. Kemampuan public speaking, ketika ada customer saya berusaha untuk menanyakan dulu apa kebutuhannya, sehingga customer akan bertanya, menginformasikan barang yang customer tersebut butuhkan pada kita, sehingga kita akan lebih banyak berkomunikasi dengan customer dan lebih banyak tahu bahasa yang baik digunakan ketika melayani, ketika kita cara melayani bahasanya bagaimana, seperti itu. Lalu untuk keterampilan kreatif, untuk etos kerja, kerjasama dan kesabaran, karena di tempat kerja kita sangat dibutuhkan sekali ya kerjasama dan kesabaran. Tidak hanya mementingkan individu seperti itu. Lalu untuk pengetahuan produk, manfaatnya itu banyak sekali. Jadi saya mengetahui lebih banyak produk-produk yang tadinya saya tidak tahu. Di sana selain cek stok barang, saya juga sambil mempelajari satu-satu barang yang saya cek. Oh ini produk untuk ini produk untuk itu, begitu. Lalu faktor pendukung dan penghambat selama PKL-nya itu apa aja sih? Di sini ada faktor pendukungnya terlebih dahulu. Jadi peralatan yang memadai, ya perlengkapan yang lebih lengkap itu membantu sekali untuk kita lebih tahu peralatan-peralatan yang tadinya kita tidak tahu. Barangkali kita melanjutkan sesuai jurusan, kita jadi sudah ada gambaran, wah kita sudah tahu nih alat ini tuh alat apa gitu. Misal ini adalah kabel UTP, FTP, oh ini kamera untuk indoor, outdoor. Lalu ada bimbingan yang baik. Di tempat saya PKL, pembimbingnya itu sangat ramah, baik, jadi membuat kita betah di tempat PKL. Selain itu pasti akan membuat suasana yang menjadi nyaman gitu. Jadi ditambah lagi suasana yang nyaman, pembimbing yang baik, diajarkan dengan baik, komunikasi yang baik gitu. Jadi kita lebih betah di tempat PKL tersebut. Untuk faktor penghambatnya sendiri, terkadang kepercayaan konsumen itu kurang terhadap siswa yang sedang PKL, karena mereka lebih mempercayai pegawai yang sudah berpengalaman begitu. Jadi kurang lebih ketika melayani kami sekedar membantu sebisa kami, lalu akan menyerahkan selebihnya pada pegawai yang ada di sana. Untuk selanjutnya itu pembekalan materi yang kurang. Iya, jadi banyak sekali materi yang tidak dipelajari di sekolah yang kita pelajari di tempat PKL. Justru tentunya banyak sekali hal yang menghambat. Untungnya pembimbing di PKL tersebut mengajari kami dengan sabar dan teliti, sehingga kami menjalani PKL tersebut dengan ringan dan tanpa beban, walaupun sebelumnya kami kurang mendapatkan pembekalan dari sekolah. Selanjutnya itu ada cuaca yang tidak menentu. Jadi ketika saya PKL itu cuacanya tidak menentu, seperti hujan, hujan angin, menghambat ketika saya berangkat PKL atau pulang. Itu adalah menjadi faktor penghambat saya selama PKL. Selanjutnya kita sampai pada kesimpulan
kesimpulannya itu selama PKL saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga yang tentunya akan saya selalu ingat. Teman-teman saya juga ketika kami PKL kita sempat bersedih karena akan kembali ke sekolah, dan justru suasana tempat PKL yang nyaman itu membuat kami berat meninggalkan tempat PKL. Untuk selanjutnya kita mendapatkan keterampilan teknis dan soft skill lebih banyak tentunya, lalu pengembangan kompetensi dan manfaat yang nyata yang bisa kita terapkan saat nanti di dunia kerja. Nah, sekian teman-teman presentasi laporan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Semoga dapat dimengerti dan teman-teman dapat mempelajarinya. Terima kasih, sekian presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.